Yesus Kenapa yang kamu Anda mau ikuti? tahu? Ya iyalah, katanya kan pengikut Yesus. Makanya saya mau tahu apa yang diajarkan Yesus gitu. Selain kasihi itu Ya. apalagi gitu. Masa buku setebal ini cuma satu aja yang diajarkan Yesus? Nggak mungkin kan? Apa aja Makanya. gitu. Makanya, coba Ya. disebutkan. Beribadah sungguh-sungguh. 6 hari kamu bekerja, 7 hari harus kamu datang beribadah kepada Tuhan. Bentar, Oke? ada nggak Yesus nyuruh ke gereja? Gereja itu kan ciptaan manusia, bos. Lah, katanya kan kita pengikut Yesus. Ada nggak dia mengatakan, Yesus itu, pergilah kamu ke gereja? Ada, bukan ke gereja namanya. Jadi Di manusia mana? yang menciptakan. Tanya, masjid, siapa yang membangun masjid? Emang datang langsung dari langit turun masjid? Kayak gitu juga gereja. Gereja kan manusia yang menciptakan. Kamu Lalalala. Kalau masjid ada masjid itu kan tempat sujud. Yang saya Ya, tanya tempat ini gereja. Emangnya di zaman Yesus udah ada gereja gitu? bukan gereja namanya, bos. Bait Allah, bos. Bait Allah dengan gereja beda. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah perdebatan yang cukup panas dan menarik perhatian. Seorang wanita Kristen datang ke ruang debat Ustadz Yusuf PI dengan penuh keyakinan dan berusaha mempertahankan keyakinannya. Namun, Ustadz Yusuf kemudian melontarkan sebuah pertanyaan yang cukup menohok. Kalau agama Kristen adalah agama yang benar, lalu mengapa tidak ditemukan tata cara yang jelas mengenai persoalan penting seperti pernikahan dan pembagian warisan? Sebagaimana yang dijelaskan secara rinci dalam Islam, pertanyaan tersebut tentu saja tidak diterima begitu saja. Perdebatan pun semakin memanas ketika sang wanita memberikan pembelaan. Ada. Perkataan memang beda, tetapi fungsi dan tujuan itu sama, bos. Beda. Kalau bait Allah itu orang Yahudi ketika Yesus ngajar di situ ya nggak Coba. ada tanda salib di situ. Artinya dalam terjemahan bahasa Indonesia, gereja artinya apa? Rumah ibadat, bait Allah. Itu sama fungsinya. Fungsinya sama. Ya sama lah. Eh, Zaman dulu itu disebut bait Allah, tempat mereka beribadah. Zaman sekarang Jadi disebut gereja. jadi Yesus tidak pernah menyuruh ke gereja tapi ke bait Allah gitu. Nggak ada di gereja, tapi ini aku mau tunjukin bentar ya. Ayo, Di tanya. dalam Kita ngobrol. dalam Roma. Nggak ada langsung ditulis kamu pergi ke gereja. Nggak ada, bos. Ini, Enggak bos. ada. Nah, terus Anda ngikutin Kitab siapa ini. ke gereja? Kitab ini adalah hal-hal yang terselami. Kalau kamu hanya baca satu, kamu nggak akan ngerti. Seperti Aduh, yang kamu bilang tadi. Saya Apa udah tadi tamat kamu- kitab Anda nih. Udah saya baca semua. Iya, kamu tamat membaca, bos, tapi kamu tidak mengerti. Kenapa? Kamu hanya mengerti dalam tulisan, tapi arti yang terselami itu tidak akan dapat dimengerti kecuali dari Tuhan. Gampang, ini bahasa Indonesia saya lebih ngerti daripada pendetamu, Bu. Gampang. Hikmat manusia ini seperti kecil di hadapan Baik. Tuhan. Manusia dengan hikmat. Apalagi yang kamu ikuti dari Yesus? Tadi ke Ya, gereja dengar tapi dulu. bangunannya nggak ada. Apalagi saya Bos. penasaran, katanya pengikut Yesus. Apalagi yang diajarkan Yesus kepada Anda gitu? Tempat kita, bos. Nah. Hmm? Apalagi, Bu? Bu? Jangan kamu serupa dengan dunia ini. Jangan apa? Jangan kamu serupa dengan dunia ini. Itu aja ajarannya. Hanya ajarannya. Nanti kalau aku sebutkan satu persatu, kalau kamu cuma mau tahu, sayang sekali, tapi kamu harus lakukan. Lah, iyalah, kita kan mau tahu ya kayak gimana ya Kristen yang katanya pengikut Yesus, mengikuti Yesus, apa saja yang diikuti dari Yesus, kan gitu kita pertanyakan. Sebaiknya dirincikan gitu loh. Roma 12 ayat 9. Roma 13. Jadi kitab Roma itu berbicara apa yang harus kita lakukan. Juga di Amsal. Bu, Bagaimana kita hidup. ajaran Yesus bukan Roma, bukan. Roma itu surat Paulus. Saya nggak bicara Paulus. Yang kamu ikuti dari Yesus itu apa aja yang diajarkan Yesus? Kok malah ke Roma, malah ke Paulus? Nama Paulus, bos, kamu yang sebut nama Paulus ya. Yang bilang baca di kitab.
Banyak itu tuh. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat. Hendaklah kamu saling mengasihi, bersukacitalah dalam pengharapan. Janganlah kamu memberikan perkara yang tinggi, membalas kejahatan dengan kejahatan. Banyak, Bos. Itu aja. Jadi tengok ya. Tengok, Ada nggak Yesus? Ada nggak Yesus nih ngajarin tata cara nikah? Ada nggak? Kamu nih lucu ya. Nah. Acara tengok segala Ya kan kita ngikut Yesus. Ada nggak Yesus ngajarin tata cara nikah gitu? terlalu kecil Yesus untuk mengurus hal-hal pernikahan. Kamu dengar aja begini. Konsep-konsep pernikahan Tuhan sudah berikan hikmat kepada murid-muridnya bagaimana untuk melaksanakan proses-proses pernikahan. Saya nggak nanya muridnya. Yang saya tanya kepada Anda yang ngaku pengikut Yesus, ada nggak Yesus mengajarkan kepada Anda di kitab Anda itu tata cara nikah? Bentar. Hah? Ada? 3.000? Ayo. Ya. Tata cara nikah yang saya tanya. Bukan murid-muridnya, bukan. Yesusnya adakah ya mengajarkan tata cara nikah? Oke. Kamu mau contoh tata cara nikah yang gimana? Coba aku tanya dulu. Kamu yang gimana? Ada nggak Yesus merincikan bagaimana tata cara nikah? Contohnya kayak mana tata cara berjalannya, cara apanya? Coba kamu jelaskan secara detail. Ya, kalau di Islam kan ada tata caranya nih. Ya, ini kalau di agama saya, oke? Nih, di dalam Islam ada tata cara nikah. Rukun nikah itu ada 5. Pertama, 1, ya, ada mempelai pria. Yang kedua, ada mempelai wanita. Yang ketiga, ada 2 orang saksi. Yang keempat, ada wali. Yang kelima, ada sigot, mahar dan akad. Nah, baru bisa diperlakukan pernikahan. Ada laki-lakinya, ada perempuannya. Nah, Yesus adakah mengajarkan tata cara nikah? Kalau secara terperinci yang kamu bilang itu tidak ada. Nah, di bagian ini setelah dikorek lebih jauh oleh Ustadz Yusuf, akhirnya diakui bahwa memang tidak ada tata cara pernikahan yang secara khusus dijelaskan seperti yang dipertanyakan. Nah, kalau begitu, kalau tata caranya tidak ada, lalu bagaimana seseorang menentukan bahwa hubungan mereka itu sudah sah sebagai pernikahan? Tapi kan Tuhan sudah memberikan. Nggak ada. Lah kalaunya Tuhan kalian nggak ada ngajarin nikah, lalu kalian sekarang ini ngapain? Kumpul kebo gitu? Waktu Ishak mau meminang si Ribka, itu kan ada tata caranya, tapi tidak tertulis. Pengantin pria 1, pengantin pria 2. Saya nggak menanyakan tentang Ribka, enggak. Yesusnya katanya kan kita pengikut Yesus toh. Peraturan manusia yang kamu sebutkan itu. Lah makanya ada nggak peraturan dari Tuhan Anda Yesus tata cara nikah itu? Peraturan seperti itu tidak ada secara terperinci. Tapi Tuhan berikan kita hikmat bagaimana? Nggak ada. Ya udah Bu. Saya hargai jawaban Anda. Kalaunya udah nggak ada itu, kalau nggak ada itu saya nggak akan panjang lagi bahas itu. Kalaunya Anda jujur nggak ada. Secara akal pikiranmu mau benar, ya? Kamu mau jawabanmu itu secara terperinci A, 1, 2 saya tidak memaksa jawaban Anda. Anda sudah ngomong dan jujur kepada saya bahwa tata cara nikah nggak ada di Kristen. Ya udah saya hargai gitu jawaban Anda itu. Jadi hanya saja gini Bu ya. Kalaunya tidak ada tata cara nikah di dalam Kristen itu, sekarang orang Kristen yang satu atap sekarang ngapain mereka? Ada akad nikah, ada ini, ada itu. Nah, di dalam pernikahan Tuhan Yesus bilang apa? Kalau sudah menikah, tidak boleh menikah kembali kecuali yang meninggal suaminya, oke? Nah, itu Tuhan jelaskan. Tapi kalau hal-hal secara peraturan, kita kan punya pemimpin, kita kan punya pimpin, kita kan punya pemerintah yang membuat aturan-aturan itu. Kalau masalah hal seperti ini pun tata cara nikah Kristen dibuat pemerintah. Bukan. Iya,
setuju. Peraturan-peraturan Iya, manusia lah. Peraturan Anda ikut Yesus atau ikut peraturan manusia sih? Heran saya. Tadi ngakunya gembar-gembor sama saya yang pengikut Yesus. Dengar, pemimpin-pemimpin pun Tuhan berikan sesuatu dan hikmat bagaimana mengelola hidup yang benar. Kamu jangan salah. Peraturan-peraturan yang ada sekarang, bahkan hamba-hamba Tuhan mendapatkan sesuatu itu pun dari Tuhan, bukan asal-asalan. Jadi kalau hal-hal seperti yang kamu bilang, punya ini, punya itu, oke. Di dalam perjanjian baru tidak ada hal seperti itu tertulis. Tetapi dalam hukum Tuhan Oh, ya dikatakan udah. ada dua itu. Ya udah, kalau nggak ada tata cara nikah nggak apa-apa. Saya nggak maksa jawaban juga, nggak. Kalau gini aja saya jadinya berpikir kayak gini. Kalaunya tidak ada tata cara nikah dalam Kristen, satu dalam otak saya, berarti laki-laki dan perempuan yang satu atap orang Kristen itu ngapain mereka? Itu satu pertanyaan saya di otak saya. Yang kedua, bentar. Yang kedua, Jadi kita ini asal-asalan. Kita pun punya ada dokumen, tapi saya bilang tadi tidak tertulis di dalam Alkitab. Nah, kita punya seperti saya menikah ada peraturannya, ada ini. Nanti tata cara ibadah begini, tapi tidak ada di dalam Alkitab. Itu semua sudah disadur menjadi satu dokumen penting. Bagaimana nanti waktu kita menjalankan pernikahan, sudah ada pengantin pria, sudah ada pengantin ini, sudah ada ini. Itu kan hikmat yang diberikan Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan. Tidak ada seperti yang kamu tuliskan di dalam Al-Qur'anmu, ini satu tertulis secara terperinci. Tidak ada. Tapi kita punya dokumen pernikahan. Bagaimana kita mau melaksanakan pernikahan dengan tertib dan kudus. Dokumennya tahu saya. Peraturan bagaimana menjalankan pernikahan itu tertulis, itu namanya tata tertib. Tapi itu tata tertib itu tidak tertulis seperti kalian terperinci di. Oh iya sudah Bu, saya udah berapa kali menyampaikan kepada Anda. Kalau Anda sudah bilang kepada saya tadi ya bahwa tidak ada tata cara nikah dalam Kristen, Anda sudah mengatakan nggak ada, saya nggak akan memperpanjang gitu. Oke. Berbelit-belit. Coba Ya, kembali ke saya nggak laptop akan jurusan. memperpanjang gitu. Saya nggak akan memperpanjang kalau Anda sudah bilang nggak ada gitu. Oke? Bukan kamu meminta seperti mana tertulis di Al-Qur'anmu, kamu pengen kita juga mau tertulis sama dengan kalian. Punya ini tertulis, punya ini. Itu kan peraturan-peraturan manusia, Bos. Peraturan manusia. Gedung dan peraturan tata cara pernikahan itu semua peraturan-peraturan manusia. Oh, peraturan manusia. Berarti manusia bikin aturan gitu ya? Ya iyalah, aturan manusia. Gedung ada, masjid ada. Nah, Emangnya kalau ada aturan itu manusia. Sekarang saya yang mau tanya sama Anda, kalau yang nggak ada aturan apa namanya? ya berarti manusianya tidak mau diatur. Segala sesuatu ada aturan. Firman Tuhan pun ada aturan. Apa Untuk bedanya pernikahan dengan pun ada. hewan? Apa bedanya dengan hewan? Kalau nggak ada aturan. Wah. Cuman aturan kami tidak seperti terperinci kayak kalian. Kami juga punya aturan pernikahan, aturan kematian, gimana tata caranya pernikahan, gimana caranya ini. Tapi kami tidak tertulis seperti kalian, cara terperinci memberikan Tuhan hikmat. Dan ada contoh-contoh Alkitab dalam pernikahan, contohnya pernikahan Ishak dengan Ribka, pernikahan Yusuf dengan Lea, pernikahan Abraham dengan, semua ada contoh-contohnya, dan itu bisa kita teladani kemana yang benar. Tidak perlu terperinci itu kan buatan manusia. Ya, Islam kata Ibu buatan manusia, aturan manusia. Baik, kita sebagai manusia mengakui ini aturan manusia. Sekarang saya mau tanya, kalau yang tidak punya aturan, gini Bu, tolong Anda jawab dulu, coba dengarkan dulu, tolong Anda jawab. Kalau yang menurut Anda aturan ini adalah aturan manusia, nah saya mau bertanya sama Anda, ya. Bu, kalau yang tidak punya aturan, apa bedanya dengan hewan gitu? Ya nggak punya aturan. Iya. Enggak, tadi kamu bilang tadi saya, Dijawab, kamu bilang saya kalau yang nggak punya aturan, ya apa bedanya dengan hewan? Hewan kan nggak punya aturan. Nah, apa hubungannya dengan yang kita bahas coba? lah, Ya, kalau nggak ada tata cara atau aturan nikah, lalu gimana kita? Kan saya bilang tadi setiap orang, kamu sendiri yang bilang tadi kalau yang nggak punya aturan, terserah mereka yang nggak punya aturan. Kalau kita punya aturan dan tata tertib, kamu sendiri yang berargumen. Kalau yang nggak punya aturan, jawab aja sendiri. Oh ya Jawab udah, aja sendiri. coba saya mau tahu tata cara atau aturannya apa itu? Apa aja?
Contohnya tata aturan gimana? Lah, kan kata Anda ada tadi aturannya. Kan saya bilang kamu nih bolak-balik. Saya bilang kita pun juga punya tata tertib bagaimana menjalankan pernikahan. Ya itu Tapi tidak tata tertib pernikahannya itu kayak gimana? Coba tolong jelaskan sama saya gitu. kamu soalnya kamu nanti akan berbelit-belit juga. Saya mau tahu, nggak tahu saya baru tahu gitu. Saya nggak tahu serius. Ini disambung lidah kedua ini. Oh, Nah, disinilah perdebatan mulai memasuki bagian yang semakin menarik. Setelah tadi cukup panjang berdiskusi dengan Ustadz Yusuf, sang wanita akhirnya memanggil suaminya. Tentu ada alasan dibalik keputusan ini. Mungkin dia berharap suaminya mampu memberikan penjelasan. Nah, kira-kira apa yang akan terjadi? Ini Pak Ustadz, ya kan? gimana? Nah, Pak Ustadz nanya apa tadi? Tata cara? Tata cara nikah kata saya. Nah, tata cara nikah itu kan dia ada mempelai, sama-sama juga kayak Muslim, ada mempelai pria, wanita. Ada mempelai pria dan wanita itu termaktub di mana, tercantum di mana gitu. Di Kidung Agung, Kidung Agung. Kidung Agung. Kidung Agung berapa? Coba Anda kasih ayat gitu. Ada aturan nikah di Kidung Agung. Dia aturannya kan sama juga itu kayak Ustadz bilang tadi, sama kalau Muslim kalau aturan. Nah, di mana itu? Di Kidung Agung kata Anda nomor berapa? Kalau misalnya tata caranya itu sama Ustadz, sama kayak Muslim. Nah, iya, kalau tata caranya gini, kata abang kan tata caranya sama kayak Muslim, baik, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa tata caranya. Tapi kan Muslim punya dasar, ngambilnya dari Al-Quran gitu. Nah, tata cara yang sama seperti Muslim ini di Kristen ini ngambil dasarnya itu dari mana? Kata Anda tadi dari Kidung Agung, kan kayak gitu. Kidung Agung berapa? Itu saya lupa. Aduh. Cuman untuk Ustadz Coba nanya itu lupa, lagi Bang. sih. Nah gini Ustadz, inti dari pernikahan itu kan harus sah ya kan. Kalau misalnya Muslim kan mesti ada ustadznya. Kita Nasrani, Kristen mesti ada pendetanya baru sah. Ya gitulah bang ya. Kalau kenapa di Muslim ada aturan kayak gitu? Kalau ada mempelai pria, nggak ada wanitanya, siapa yang mau dinikahkan? Atau ada perempuannya doang, nggak ada laki-lakinya, siapa yang mau dinikahkan? Makanya kata saya harus terpenuhi rukun nikah itu, gitu. Nanti Kalau kayak gini Kristen pula. nggak ada. Nah, nanti kayak gini pula ya. Nanti kalau nggak ada aturan bang ya, ada laki-laki datang sesama laki-laki minta nikah, nggak ada aturan. Atau juga nanti ada pula yang datang bawa hewannya gitu, nikah dengan hewannya, karena nggak ada aturan. Itu yang bahayanya bang, yang saya maksud. Makanya saya cari tata cara nikah di Kristen itu apakah ada. Karena bahaya seperti itu. Nanti ada yang datang sesama laki, sesama wanita, atau ada yang datang dengan hewan. Masa kita nikahkan? Lalu kita harus berpegang dari mana pedomannya gitu. Dari mana? Gak boleh menikah dengan hewan. Gak boleh ya menikah dengan sesama jenis. Kan itu aturan namanya. Nah, adakah diajarkan oleh Yesus? Kata ibu nggak ada. Waduh. Ini sudah. Nah, kalau Yesus kan dia datang, dia kan memberitakan Injil. Jadi Artinya kalau gini, tata cara Bang. nikah, ya, Artinya nggak ada pedoman gitu. Nggak ada pedoman. pedoman Nggak ada adalah dasar. pedoman. Nggak ada Cuman kalau dasar. Ustaz bilang Yesus mengajarkan tata cara nikah itu nggak ada. Itu Nggak karena ada. Yesus kan membawa Injil. Kalau yang Ustaz bilang itu dia di hukum Taurat. Ya, kalaunya Yesus tidak ada mengajarkan tata cara nikah. Lalu Anda kan tuh ya ngapain sama ibu satu atap? Karena Yesus datang bukan untuk memperjelaskan itu tata cara nikah, enggak. Dia cuma membawa supaya manusia ini Kalaunya Yesus tidak mengajarkan tata cara nikah. Status Anda dengan istri Anda apa? Satu atap itu.
Kalau Yesus kan datang, dia membawa Injil. Kalau Ustadz yang bilang itu tata cara pernikahan, itu di hukum Taurat. Zaman nabi-nabi. Jadi orang Kristen mencontoh bagaimana cara pernikahan nabi-nabi dulu. Jadi kalau Yesus datang, dia nggak fokus ke pernikahan, tata cara ini, nggak. Dia cuma fokus, dia suruh manusia, kasihilah sesama manusia. Karena di situ inti dari hukum Taurat. Ya udah, saya nggak maksain jawaban dah bang ya. Terserah ente aja dah bang ya. Oke dah. Udah, yang penting saya tahu gitu ya. Udah tahu kami gitu, nggak ada aturan nikah dalam Kristen. Udah, saya nggak akan memperpanjang lagi gitu. Kalau Ustaz tanya, Yesus datang memperjelas dengan rinci cara pernikahan, itu nggak ada, karena Yesus bukan fokus ke situ. Oke, udah. Ada pertanyaan lain? Karena kan di kitab suci Kristen, dia itu ada terbagi dua, ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Pantas kena pelanggaran saya rupanya begininya. Pantas turun terus ininya, penontonnya kena pelanggaran saya rupanya. Baru nyadar saya. Ustadz nanya yang memang nggak ada. Tanya yang lain, jangan tanya itu. Oh, tanya kalau yang Ustadz lain. Tanya, ya, kalau Ustadz tanya Yesus ajarkan pernikahan. Boleh saya tanya yang lainnya? Ya, memang nggak ada, baik. Nah, sekarang saya mau tanya nih, ya, adakah Yesus ngajarin cara bagi warisan? Ada. Di mana? Cuman di mana Yesus ngajarin cara bagi warisan? Anak laki-laki dapat berapa, perempuan dapat berapa? Nah, gini saya jelaskan ya. Kalau Yesus berkata, dia itu pakai perumpamaan selalu dia kalau ngomong. Saya nggak tanya perumpamaannya bang. Yang saya tanya itu, adakah Yesus mengajarkan tata cara bagi warisan gitu? Dia nggak bilang caranya, cuman dia pakai perumpamaan, karena dia kalau ngomong dia pakai perumpamaan. Nah, jadi dia bilang kayak gini, janganlah kamu memindahkan batas yang lama, dibilang dia gitu. Nah, itu perumpamaan, maksudnya jangan. Gini bang, yang saya tanya, ada nggak Yesus mengatakan yang mengajarkan cara bagi warisan? Anak ini dapat sekian persen, yang anak ini sekian persen. Hah? Nggak ada Ustaz, nggak ada. Nggak ada juga. Ya udah. Masalahnya nggak ada. Masalahnya apa kalau karena Yesus itu datang, dia nggak fokus ke situ. Dia cuma fokus. Saya hanya menanyakan itu aja bang. Kalau yang nggak ada gitu, artinya apa? Dan saya menjelaskan, Ustaz, saya menjelaskan supaya tahu Yesus itu datang cuman untuk fokus dia supaya manusia itu kembali ke jalan yang benar. Itu ke situ aja, dia nggak ada ngajarkan. Oke dah bang, saya udah dapat poinnya gitu. Enggak, yang Ustaz tanya itu memang nggak ada diajarkan Yesus yang Ustaz tanya. Iya, nggak apa-apa. Thank you atas jawabannya. Oke. Jadi maksudku gini Ustaz, yang Ustaz ragukan dengan Yesus itu apa coba? Artinya gini aja, bang ya. Gini aja. Enggak, apa yang Ustaz ragukan dengan Yesus? Bentar, saya mau ngomong sama saudara-saudara saya yang muslim nih, yang nonton saya gitu. Ya teman-teman semuanya, ya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman. Di agama kita lengkap gitu ya. Di agama Islam itu lengkap gitu, diajarkan. Ya, cara bagi warisan, cara nikah, cara apapun gitu. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Wajar ya, di Al-Maidah ayat 3 ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi teman-teman ya, saudara-saudariku yang menonton saya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali beragama Islam. La ilaha illallah ya teman-teman. Baik, setelah mengikuti perdebatan ini dari awal sampai akhir, ada beberapa hal yang menurut saya cukup menarik untuk kita renungkan. Dari awal, pertanyaan yang diajukan Ustadz Yusuf sebenarnya cukup sederhana,
yaitu bagaimana aturan dan tata cara dalam persoalan yang sangat penting seperti pernikahan dan pembagian warisan. Namun ketika pertanyaan itu terus digali dan diminta penjelasannya secara lebih rinci, jawaban yang diberikan ternyata belum mampu menjawab apa yang menjadi inti pertanyaan. Bahkan ketika suaminya ikut dipanggil untuk memberikan penjelasan, perdebatan tetap berjalan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sama. Disinilah menurut saya, kita sebagai umat Islam justru harus semakin bersyukur. Karena dalam Islam, bukan hanya persoalan ibadah yang diatur, tetapi banyak sekali persoalan manusia yang memiliki tuntunan dan aturan yang jelas. Mulai dari bagaimana manusia beribadah, bagaimana membangun rumah tangga, bagaimana menjalankan hubungan sosial, sampai bagaimana penyelesaian soal pembagian warisan. Semuanya memiliki aturan dan pedoman yang menjadi pegangan bagi umat Islam. Dan dari perdebatan seperti ini, setidaknya kita bisa belajar satu hal. Jangan hanya meyakini sesuatu karena kita lahir dan tumbuh di dalamnya. Pelajarilah keyakinan kita, pahami dasar-dasarnya, dan beranilah mencari jawaban ketika ada pertanyaan. Bagi kita sebagai umat Islam, semoga perdebatan ini bukan hanya sebagai tontonan, tetapi menjadi pengingat agar kita mengenal agama kita sendiri dan semakin bersyukur atas nikmat Islam yang kita miliki. Dan bagi siapapun yang menyaksikan perdebatan ini, silahkan menilai dengan pikiran yang jernih. Dengarkan argumennya, perhatikan pertanyaannya, dan lihat sendiri apakah setiap pertanyaan benar-benar mendapat jawaban. Karena pada akhirnya, kebenaran tidak perlu dipaksakan. Kebenaran harus dicari, dipelajari, dan diyakini berdasarkan alasan yang kuat.